Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sobat ngobraser. Jumpa lagi dengan saya di sesi keberapa nih? 453 ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari penggerak komunitas OKOC Forever. By the way, suara saya cek oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat sama-sama. Thank you. Ada Irma. Oke, tapi tapi belum ada juga ya yang mau join. Sebelum kita bicara atau undang teman-teman, saya bacain ada pertanyaan melalui DM ya, dari Alfades 1231 Jakarta. Pak, saya baca postingan IG Bapak baru-baru ini. Yang menarik soal mencari ketidaknyamanan secara terencana. Oh, itu dari buku. Jadi idenya dari buku terus diposting. Saya jadi penasaran kenapa sih itu penting, apalagi buat entrepreneur. Bukannya kalau kita udah nyaman sama kondisi bisnis atau hidup kita sekarang, itu berarti kita sudah sukses dan tinggal jalanin aja. Kenapa harus repot-repot nyari ketidaknyamanan? Lagi, bukannya hidup yang nyaman itu justru yang kita semua cari. Kalau kita udah ngerasa nyaman sama kondisi sekarang, berarti kita udah benar-benar enjoy hidup dong. Tanggapan dari Pak Indra bagaimana ya? Oke, Alfades, very good question. Thank you udah bertanya ya. Nah, tunggu bentar. Sore Ahmad. Sehat Irma, thank you. Oke, nah ini menarik ya. Pertama, definisi nyaman kita apa ya? Nyaman itu yang benar itu adalah bila ada ketenangan atau ketentraman. Nyaman pada satu situasi artinya kita punya cukup keyakinan untuk menghadapi segala macam situasi, baik itu yang sesuai dengan ekspektasi kita atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau tidak sesuai gimana? Kalau mau nyaman, sederhana, ekspektasinya yang diubah, karena realitanya nggak akan bisa diubah ya, kecuali itu hanya menyangkut diri kita sendiri. Jadi seperti ibaratnya gini, kalau kita sekolah gitu ya, SD itu setelah kita belajar sehari-hari pasti ada ulangan. Udah itu terus nanti semester juga pasti ada ujian akhir semester. Terus ulangan tuh apa ya sekarang? Namanya UTS kali ya, apa tes aja atau quiz. Nah, terus kemudian apakah kita senang dengan waktu kita diuji? Jadi naik dari kelas 1 kelas 2 itu ada ujian. Ujian itu konotasinya adalah sesuatu yang kita harus jerih payah, bekerja keras, dan mendapati kondisi yang kita harus lebih berkeringat istilahnya. Kenapa? Karena kita mau naik ke kelas 2. Begitu juga di kelas 2. Nanti naik ke kelas 3 sama juga. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita tidak menghadapi rasa berjuang yang lebih keras, atau di sini disebutnya ketidaknyamanan,
itu kita ya tetap aja ada di kelas satu terus aja di kelas satu terus. Di kelas 2 terus aja di kelas 2. Karena apa? Karena nggak ada UTS, UAS yang kita harus lalui kan. UTS, UAS itu membutuhkan fokus, sungguh-sungguh, belajar, bukan cuma menghafal, tapi memahami materi yang nanti akan diuji. Jadi setiap kali kita ujian itu, kita akan naik kelas. Ujian, naik kelas. Ujian, naik kelas. Nah, ujian itu di dalam buku ini disamakan dengan ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan itu terjadi bila kita tidak memahami situasi yang terjadi saat ini atau ekspektasi kita berbeda. Jadi, mencari ketidaknyamanan secara terencana itu adalah dengan cara kita memasuki area-area yang baru buat kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berkutat di area yang kita sudah tahu saja, betul, kita akan mengalami yang disebutnya kenyamanan. Sebenarnya tujuan hidup itu bukan kenyamanan, tetapi di dalam segala, atau tujuan berusaha di dalam segala kejadian itu kita tetap tenang, tentram. Kalaupun kita kehilangan ketentraman, itu nggak terlalu lama-lama kita udah balik lagi ke tentraman, karena kita bisa melihat dengan mata batin yang lebih jernih lagi mengenai apa yang sedang terjadi. Jadi ketidaknyamanan itu adalah identik kalau SD dari kelas 1 naik kelas 2 ada ujian. Kelas 2 naik kelas 3 ada ujian. Kelas 3 terus sampai kelas 6. Kelas 6 ada ujian lagi terus sampai selesai SMP, SMA, terus lagi ada ujian-ujian terus. Kuliah ada ujian-ujian terus. Masuk kehidupan berkeluarga misalnya, itu juga penuh dengan tantangan dan ujian. Artinya apa? Apakah kita perlu kehilangan ketidaknyamanan? Enggak. Dalam hal ini ketidaknyamanan itu adalah gimana sudut pandang kita letakkan dengan benar. Bahwa setiap ujian bukan berarti kita juga tidak tentram, ya, tetapi kita lebih gigih berusahanya. Karena apa? Karena di balik ujian tersebut ada hikmah yang besar atau pelajaran yang besar atau lesson learned. Cukup panjang ya jawabannya ya. Mohon maaf kalau belum atau kata-kata atau penjelasan saya belum memenuhi, nanti tolong DM aja. Thank you pertanyaannya Alfades. Oke, sekarang kita akan undang ya Ekoprint dan Zakia Craft. Coba kita lihat. Udah ada belum? Zakia Craft sudah. Saya accept. Oke, jadi silakan komentar, setuju apa enggak tadi dengan pembahasan saya. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Oke, bisa lihat saya nggak? Bisa. Jelas. Keren. Nah, ini berarti sudah bagus lagi nih Instagram, karena beberapa waktu lalu masih sayanya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Ini kelihatan Pak, Oke, jelas. jelas ya. Nah, sekarang giliran ini dengan siapa nih? Dengan Mbak Zakia. Oke, Mbak Zakia. Sebentar, berarti kita masih menunggu yang satu lagi, tapi nggak apa-apa. Kita sambil menunggu, kita perkenalan dulu, boleh nggak? Perkenalan singkat. Apa ya sih boleh. selain usaha yang dijalankan, apa sih informasi mengenai pribadi yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang dengerin sekarang? Silakan Pak Zakia. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zakia dari owner galeri Zakia Craft. Saya mendirikan usaha ini dari hobi. Jadi enggak yang
nggak yang bisnis yang di apa namanya di yang udah diatur gitu enggak. Jadi saya mah hobi aja. Hobi awalnya, terus lama-lama banyak yang tertarik. Jadi saya coba-coba bikin usaha kecil-kecilan ini. Sampai sekarang sih, alhamdulillah. Oke. Tunggu sebentar. Ah, ini Zakia Craft bukan ya? Iya, Betul ya? iya bener Pak. Oh ini tunggu sebentar ya. Kok masih request to join-nya masih perlu diaccept ya? Nah, agak aneh ini. Aduh, error kali ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Iya, lanjut ya Pak ya. Ya, lanjut. Iya, jadi usaha saya lebih di bidang ke kreasi flanel Pak. Gitu. Jadi kreasi flanel apa aja bisa dibentuk souvenir, hiasan-hiasan sekolah gitu. Apa aja sih Pak bisa di request gitu. Oke. Sorry, Mbak Zakia itu dari Buana atau Forever ya? Dari Buana 16. Oke, Buana. Di sini saya ada salah tulis nih kayaknya nih. Oke. Sorry. Tadi saya perkenalannya adalah ketemu dengan penggerak Forever. Ternyata Buana. Maaf Iya. teman-teman, ada salah ketik. Oke, tadi barusan masuk, tetapi kok putus lagi. Saya coba lagi ya. Yang kenal nggak dengan yang EcoPrint? Semalam udah kenalan. Oke. Oh, Bu Siti ya. Bu Siti. Oke, Iya. kita tunggu Bu Siti. Nah, sambil tunggu Bu Siti, nah ini Bu Siti udah muncul nih. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi ada gangguan. Nggak apa-apa. Gimana signalnya? Bagus. Alhamdulillah bagus Pak. Ya walaupun di sini hujan ya. Oke, Hujan mudah-mudahan stabil ya. Oke, hujan. karena tadi Mbak Zakia udah kenalan, sekarang giliran Bu Siti nih. Ayo silakan Bu Siti kenalan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti. Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya owner dari brand LQ EcoPrint, yaitu usaha di bidang kain EcoPrint. Kain EcoPrint itu yang terbuat dari bahan-bahan polos gitu yang dimotif dengan daun-daun alami dengan menggunakan pewarnaan alami. Itu Pak. Oke, jadi di Cirebon ya, Bu Siti ya? Cibinong Pak. Cibinong. Cibinong. Iya betul. Jauh bener. Cibinong, Kabupaten Bogor. Oh iya. Oke. Kalau Mbak Zakia dari mana? Dari Bogor Pak, Bojonggede. Oke, tetanggaan dong ya? Iya, tetanggaan. Sebelum tadi malam udah pernah ngobrol belum Bu Siti sama Mbak Zakia? Sudah Pak, kami sudah komunikasi lewat chat WA aja. Dan belum pernah bertemu aja sih. Oke. Nah, tadi udah perkenalan sejenak. Nah, sekarang langsung masuk ke intinya nih. Kalau di Ngobras ini Ngobras ke berapa ya? 453 ya. 453 ini adalah sebenarnya promosi usaha. Mau nggak promosi? Mau Pak. Mau banget. Mau aja atau mau bingit? Mau bingit. Oke, kalau gitu mulai dari Mbak Zakia. Jadi promosinya ada 4 komponen ya. 4 komponen itu: satu, apa yang dijual; kedua, berapa harganya; ketiga, beli di mana; keempat, terbuka untuk kolaborasi dengan teman-teman lain apa enggak atau udah kebanyakan. Ya, 4 ini ya. Jadi apa yang dijual, beli di mana, berapa harganya, sama terbuka untuk kolaborasi atau enggak ya, jadi reseller atau yang lainnya.
silakan Mbak Zakia. Gaspol. Ya, ya, saya di bidang kreasi flanel, kerajinan tangan. Jadi lebih ke handmade. Cuman lebih basicnya ke kreasi flanel. Kreasi flanel itu bisa dibentuk apa aja. Saya bestsellernya itu boneka ondel-ondel. Nah, boneka ondel-ondel ini eh, sangat banyak peminatnya karena mungkin varian warnanya itu yang cantik ya, yang saya buat kemas punya ciri khas sendiri. Dan saya beli bahan-bahannya semuanya di Shopee. Maaf, semuanya di toko online. Jadi beli bahan-bahannya di toko online semua. Gak apa-apa ya, sebutin Apa? Shopee. Ya, saya belinya. Biar teman-teman tahu. Iya, saya beli bahan semua di Shopee dan yang cari yang terjangkau, yang murah. Dan ini ondel-ondelnya masih terjangkau. Saya jual harganya pun dari sekitar 15.000 sampai 50.000. Jadi tergantung ukurannya. Gitu. Dan saya masih belum buka reseller, belum bisa kolaborasi karena masih terbatas waktu karena IRT punya anak 2 bocil. Jadi masih seling-seling ngerjain orderannya juga seling-seling banyak iklannya. Jadi belum bisa kolaborasi. Jadi masih sendiri Pak, masih solo aja. Oke. Gitu. Itu namanya apa tuh? Kalau cuman solo. Apa ya? Ya masih sendiri. Namanya Masih sendiri. 4L. 4L. Tahu nggak apa 4L? Enggak. 4L apa Pak? 4L itu lu lagi. Ya. Bosan kayak lihatnya. Alhamdulillah. Iya, karena solo kan. Pelanggan saya udah banyak yang setia sih Pak. Jadi masih balik lagi. Iya, tapi dapurnya atau yang jualan baru sendiri kan, baru Iya. solo. Jadi masih di rumah. Ya. Jadi itu namanya istilahnya bercanda ya, bercanda 4L. Ya. Oke, nanti kita terusin ya. Itu tadi udah ya, harganya udah ya. Udah. Terus orang udah tahu ya kalau mau order. Terus ada contohnya nggak? Contoh boneka ondelnya adanya di ini. Soalnya saya nggak pernah stok ready karena sistemnya PO. Sistem PO jadi nggak ada yang ready, langsung dibawa semua. Tapi saya punya gambarannya. Jadi boleh. Boleh lihat. Ini hasil-hasil karya boneka-boneka. Yang ondel-ondel yang ini Pak. Oke. Ondel-ondelnya. Ya ini ondel-ondelnya mana lagi ya? Kasih banyak. Orang boleh minta warna beda-beda nggak? Apanya? Warnanya bisa beda-beda nggak orang request kalau yang beli, yang PO? Bisa, justru karena saya sistemnya PO, jadi bisa request karakter, warna, gitu. Macam-macam, ada bingkai juga. Bingkai ada kadang. Oh iya. Kalau yang paling populer karakter apa? Itu dia, ondel-ondel. Ondel-ondel soalnya anak-anak mungkin banyak yang tertarik karena itu ya, gemoy-gemoy kali, ondel-ondelnya lucu, punya ciri khas sendiri. Oh, kirain ondel-ondelnya mukanya beda-beda gitu, enggak ya? Enggak sih, jadi punya ciri khas itu satu aja itu. Cuman lagi nggak ada contohnya Pak, karena sistem PO semuanya langsung dikirim ke customer. Terus jadi kalau PO bisa sekali berapa maksimal? Lumayan ya, tergantung. Kalau saya karena ngecat sendiri, dihitungannya sampai seminggu tuh bisa dapet berapa ya, orderan 500 piece bisa. Kalau pola ondel-ondel ya? ya 2 hari
saya ngerjain waktu itu polanya aja hampir 200 tuh 2 hari. Ya kalau seminggu banyak ya. Nih, Kalau di ini ada yang nanya nih. ya Pak. IFF 02, dia masih nanya nih katanya belinya di mana Kak? Oh ya, belinya di Shopee Kak. Ada Zakia Craft Handmade, bisa di searching di Shopee. Bisa dari pencarian. Ya pasti keluar langsung. Pokoknya udah ini sih udah ada label starnya, jadi kelihatan kok di beranda pasti. Jadi Zakia Craft Handmade. Craft Handmade. Ya Craft Handmade. Handmade itu tulisannya Hanmade. Iya. Suara saya kecil nggak sih? Ini ada yang bilang suara saya kecil. Jelas kok Pak, kedengeran. Oh iya. Kalau kata orang Sunda, tariknya. Tarik. Oke. Ini kata Pohan Tirza, toko Shopee kenapa libur katanya? Ya, saya sebenarnya sekarang ini udah seminggu udah penuh full gitu. Ini saya sempatkan untuk Pak Indra. Jadi saya di cancel dulu. Maaf, jadi gitu, iya. dulu ya, masih full. Oke. Ya udah, kalau gitu jangan lama-lama supaya Shopee-nya bisa buka lagi. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Zakia. Silakan Bu Siti, gantian promosinya. Ya baik Pak. Kalau saya itu memproduksi kain ekoprint seperti ini yang produk-produk saya yang saya buat. Ini adalah salah satu kain. Ini kainnya. Selain membuat kain-kain, saya juga memproduksi jilbab dari ekoprint Pak. Kalau kain-kain kan terkadang kalau saya pameran atau apa, kadang orang pengen yang baju siap pakai Pak, ready to wear gitu. Nah jadi saya di situ berpikir, jadi saya harus menyediakan juga kadang baju-baju yang sudah jadi gitu, yang sudah dijahit gitu. Saya juga memproduksi jilbab ekoprintnya. Bisa ordernya di WA saya yaitu di 0896 9208 9872 atau bisa di TikTok saya yaitu di Siti Nur Hasanah Ekoprint. Kalau di IG-nya LQ_Ekoprint. Di situ banyak contoh-contoh produk seperti baju, jilbab. Dan sekarang juga saya sedang mengerjakan proyek yaitu bekerja sama dengan wedding organizer yaitu seperti dompet-dompet pouch, menerima juga dari batik Pak. Seperti ini. Ini harganya sangat murah sekali, 10.000. Jadi 10.000 rupiah udah dapat dompet pouch dengan kualitas yang bagus. Bahannya tebal, ini juga menggunakan lapisan-lapisan lagi. Nanti dengan harga 10.000 sudah mendapatkan juga free stiker untuk weddingnya, untuk pengantinnya, seperti itu Pak. Iya. Itu 10.000 ada untungnya nggak? Tipis sih Pak, cuman karena pemesanannya banyak, bisa 1.000 piece atau minimal ada paling sedikit dia itu pesannya 300 piece gitu Pak. Walaupun sedikit nggak apa-apa, alhamdulillah masih berjalan. Yang penting produksi terus berjalan Pak. Gitu. Oke. Yang penting bersaing ya harganya ya. Ya Pak. Kalau LQU itu singkatan dari apa ya? LQ. Itu tadinya waktu daftar hakinya Pak, saya itu pengennya laku Pak. Doa semoga produknya itu selalu laku dijual gitu Pak. Tapi pada saat pendaftaran haki itu kalau menggunakan pakai A itu udah terisi Pak, nggak bisa ditolak sama Kemenhamnya. Akhirnya saya ganti jadi nama yang kira-kiranya jarang mungkin dipakai orang ya Pak. Ganti pakai Q, jadi dihilangin A-nya. Ternyata alhamdulillah diproses terbitlah hak merek saya itu LQ gitu Pak. Oke. Nanti bikin satu lagi yang hakinya pakai A depannya. AQ LQ. Aku LQ. Aku laku. Ya Pak.
inspirasinya sih itu sih sebuah doa. Mudah-mudahan semoga setiap pameran atau setiap jualan itu laku gitu aja sih, simpel aja pemikirannya waktu itu. Oke, amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ini ada yang nanya nih tadi, Mbak Zakia di Tokopedia ada nggak? Ada, cuman nggak terlalu apa ya, sering ditutup karena Shopee-nya terlalu banyak yang order, jadi Tokopedia tutup dulu gitu. Oh, Seling-seling karena masih kerjaan sendiri, Pak. iya, kirain lebih banyak promonya di Shopee ketimbang Tokopedia, betul nggak? Iya, di Shopee. Saya lebih ke Shopee, IG, sama TikTok. Tokopedia agak kurang, Oke, oke, cuman ada. oke. Waalaikumsalam, Stephen Raharjo, Reni Wulandari, Waalaikumsalam. Oke, lanjut, Bu Siti. Apa tadi? Ya, Apa udah selesai? Kolaborasinya, Iya, relasi. kolaborasi. kolaborasinya ya boleh berkolaborasi kayak misalkan biasanya saya dengan sesama pengrajin kain ekoprint itu bekerja sama juga kalau misalkan mereka kekurangan produk gitu bisa pada ngambil dulu gitu Pak ke saya gitu. Kebanyakan teman-teman ekoprint begitu. Teman-teman saya yang pengrajin mau pameran di mana kekurangan produk, boleh kolaborasi menjualkan produk saya dengan brandnya dia sendiri gitu. Pamerannya jadi menggunakan brand dia, barangnya barang saya gitu. Boleh seperti itu. Saya juga mengadakan kelas-kelas juga Pak, suka mengadakan kelas-kelas di sekolah-sekolah untuk kegiatan P5. Mereka biasanya di akhir tahun mereka untuk mengajarkan kewirausahaan. Alhamdulillah di Kabupaten Bogor ini sudah bekerja sama dengan SMA negeri di Cibinong, gitu Pak. Oke. Nah, oke. Terima kasih tadi promosinya. Buruan teman-teman, kalau pengen order tadi udah tinggal nanti Bu Siti sama Mbak Zakia boleh tulis di komen gitu ya nomor teleponnya atau apanya, jadi orang-orang bisa lihat, bisa baca. Soalnya kalau misalnya nggak sempet nyatet gitu, wah langsung kelewat. Oke, nah yang berikutnya saya mau tanya pengalaman Mbak Zakia sama Bu Siti dalam berusaha itu pernah kena yang pahit-pahitnya enggak? Nah, kalau ada boleh berbagikah dengan kita supaya kita bisa saling belajar. Silakan. Siapa dulu nih Pak? Mbak Zakia udah siap? Boleh? Saya dulu ya? Ya, boleh. Yang namanya usaha pasti ada Pak pahit-pahitnya, naik turun pasti. Tapi di saat yang berasa banget itu waktu pandemi sih Pak, waktu pandemi COVID 2020 ya. Itu berasa banget karena kan suami dirumahkan, tidak kerja, jadi penghasilan pun berkurang. Dan saya juga harus putar otak di situ, nggak hanya kerajinan flanel yang saya ini bikin, tapi usaha lain. Jadi beralih ke GrabFood, GoFood gitu Pak. Jadi kuliner. Di situ baru lumayan lah penghasilannya bisa mencukupi selama pandemi itu. Alhamdulillah masih berjalan juga kerajinan tangan, masih berjalan juga yang GrabFood dan GoFood itu ngebantu banget soalnya saat online itu kan makanan diantar online ya Pak, yang sistem pengirimannya online, jadi kebantu banget yang GoFood sama GrabFood itu. Yang masak siapa tuh? Iya saya sendiri, jadi semua saya. Jadi kalau ada orderan diselang-selang aja Pak. Oke. Wah, luar biasa ini semua dikerjain. Jadi banget sih, itu benar-benar putar otak banget. Alhamdulillah bisa ngelewatin semuanya. Alhamdulillah. Jadi
Pembelajarannya apa tuh dari kondisi terjepit kayak gitu? Pembelajarannya ya untuk teman-teman jangan pernah menyerah, terus berusaha cari inovasi, cari cari ide-ide lain lah supaya kita bisa terus menghasilkan gitu dan tetap bertahan hidup, tetap semangat. Gitu sih ya, intinya jangan menyerah, terus cari inovasi yang baru, ide-ide baru. Iya, berarti waktu cari inovasi kondisinya harus rada tenang ya, nggak panik gitu ya? Ya. Iya, oke. Makasih sharingnya. Silakan Bu Siti. Ya, pengalaman saya selama saya berusaha, Pak, saya memulai kain ekoprint ini kan dari tahun 2018. Berawal dengan saya memulainya sendiri, yaitu dengan saya ngeko sendiri, gitu, memproduksi kain sendiri, terus akhirnya menjahit sendiri. Memang background saya pernah di LPK Tata Busana, Pak. Jadi saya bisa menjahit sendiri. Sebelum saya mempunyai modal banyak, maksudnya tuh, kalau menjahit lagi dilempar ke orang pasti kan tentunya harganya mahal ya Pak ya. Akhirnya saya dengan modal seadanya saya mengerjakan juga jahitnya sendiri, produksi sendiri, akhirnya memasarkan juga sendiri. Seiring berjalannya dengan waktu, berkembangnya dengan usaha, alhamdulillah sekarang sudah dibantu dengan 1 orang penjahit. Bagian Eko juga sudah walaupun dengan keluarga sendiri dibantu gitu Pak untuk produksi kainnya. Jadi saya bisa fokus di marketingnya. Kalau ada saya pameran-pameran kemana-mana, saya jadinya bisa gitu Pak. Memang kendalanya dalam berusaha itu terutama SDM ya Pak ya. Dengan gonta-gantinya yang ngebantuin itu bukan berarti mereka gimana ya Pak, karena mungkin dari segi gaji gitu mereka lebih memilih lebih besar di PT ya Pak. Kalau kita kan usahanya masih rumahan, handmade gitu kan. Tergantung dari pemasaran kitanya, lagi bulan ini misalkan lagi bagus-bagus, kalau lagi enggak gitu. Jadi kita gajinya pun menyesuaikan dengan mereka bekerja itu, ya kita bayar dengan yang sesuai dengan mereka yang kerjakan hari itu, Pak, harian gitu. Belum bisa menggaji secara bulanan. Seperti itu Pak. Jadi hanya gonta-ganti terus SDM-nya, ya maklumin lah kalau misalkan tiba-tiba lagi orderan ada, dikejar waktu, tiba-tiba berhenti di situ. Nah, harus nyari lagi yang bantuin, gitu Pak kendalanya. Nah, kalau untuk boleh dong Bapak kasih wejangan gitu ke saya, bagaimana dengan usaha saya ini Pak, ke depannya. Oke. Itu pertanyaan saya yang berikutnya nih. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, ada nggak yang mau ditanya spesifik usaha ke saya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak nanti saya mau kasih lagi ke Ketua Buana, Oke Buana untuk jawab. Tadi apa pertanyaannya? Boleh diulang, Bu Siti? Ya, pertanyaan saya mungkin dengan usaha saya ini kan spesifik di bidang ekoprint ya Pak, terutama di bidang resinnya itu produknya itu kan nggak bisa sama gitu Pak, limited. Jadi setiap saya buat satu kain, nggak bisa ada permintaan customer minta seragaman, itu belum tentu bisa sama persis Pak. Kendalanya saya di situ, di dalam usaha saya itu ya. Nah, jadi gimana untuk wejangan Bapak lah untuk usaha saya ini dengan usaha yang seperti ini gitu Pak. Oke. Memang ada permintaan untuk sama semua gitu, seragam semua? Ada ya? Kadang ada Pak, dia minta sesuai dengan permintaannya, misalkan pengen warnanya seperti ini ya, sementara saya kan pakai pewarna alami ya, pewarna alami itu tidak seperti warna tekstil yang memang dia warnanya bisa ngejreng Pak. Kalau pewarna alami itu shop gitu kan, dan terbatas juga pewarnaannya itu, nggak bisa warna macam-macam gitulah, nggak bisa Pak. Oke, jadi secara jenis usaha ekoprint itu memang selalu unik setiap produknya, betul ya? Ya betul Pak. Jadi setiap yang dihasilkan itu berbeda ya. Ya, artinya semuanya
dibuat oleh tangan, semuanya dibuat manual, dan Betul. keluarannya itu beda-beda. Nah, jadi kalau dari saya, kita fokus aja ke customer yang sudah paham mengenai EcoPrint. Kalau yang belum paham, itu biasanya kita harus memberikan edukasi dulu. Betul, Kalau betul, Pak. misalnya kita ada waktu kasih edukasi, nggak apa-apa gitu ya, kerjasama dengan misalnya SMK gitu, membuat konten-konten edukasi mengenai EcoPrint. Tapi kita juga harus mengedukasi calon pelanggan atau pelanggan kita bahwa EcoPrint itu memang seperti bikin perhiasan gitu ya. Perhiasan itu dia satu-satu semuanya, dan satu perhiasan sama yang lain bisa beda-beda karena bisa jadi batunya beda lagi, nggak ada batu yang sama dan seterusnya. Jadi warnanya beda lagi. Nah, justru itu yang disebut sebagai eksklusif. Jadi kayak sidik jari gitu ya. Sidik jari manusia itu kan nggak ada yang sama satu sama lainnya, tapi membuat manusia itu menjadi orang yang unik. Nah, jadi produknya dari EcoPrint ini juga adalah produk seperti sidik jari gitu. Jadi dia unik, satu-satunya, nggak ada yang nyamain, nggak ada duanya, dan menjadi yang kita sebut sebagai eksklusif. Nah, kalau eksklusif sebenarnya kalau pasarnya ketemu, itu harganya bisa lebih mahal. Karena kalau barang-barang yang dijual yang hanya satu gitu ya, itu cenderung dia punya nilai yang lebih terhadap pasar menengah ke atas misalnya. Karena apa? Karena dia nggak ada yang nyamain gitu. Kalau misalnya kondangan gitu pakai EcoPrint dari Bu Siti gitu, udah dipastikan bahwa di satu kondangan itu nggak ada yang bisa nyamain, ya, jadi unik. Nah, jadi itulah yang harus dijual oleh Bu Siti dalam mempromosikan. Jadi ada, kalau misalnya orangnya belum ngerti, ya kita bikin edukasinya dulu, ya pelan-pelan gitu. Mungkin dia nggak beli sekarang, tapi nanti belinya 6 bulan lagi atau berapa bulan lagi atau bahkan tahun lagi ya. Jadi saya rasa sih fokus aja, tidak perlu menyenangkan semua permintaan atau memenuhi semua permintaan, karena EcoPrint itu memang dia eksklusif gitu ya. Eksklusif itu apa artinya ya? Jadi ya satu-satunya lah. Itu dari saya, Bu Siti. Baik, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi masukan juga buat saya ke depannya seperti itu. Jadi kita tetap fokus aja berkarya ya Pak ya. Ya, betul. Berinovasi, juga mengikuti dengan tren-tren yang perkembangan zaman. Nah, kalau misalnya motif EcoPrint itu bisa direplikasi sebanyak-banyaknya, tapi bukan proses EcoPrint. Ya, jadi kalau motifnya udah jadi satu, terus kita masukin ke digital gitu ya. Habis itu kita pergi ke tempat yang bisa cetak dengan digital print gitu ya, itu bakalan sama semua itu. Bisa, Pak. Tapi itu adalah satu produk baru lagi gitu ya. Betul. Jadi itu namanya motif EcoPrint di printer gitu ya, di printer ya, atau di sablon. Kayak batik printing kali ya. Kalau batik juga kan ada batik tulis, batik cap, batik printing. Nah mungkin ini EcoPrintingnya yang digital. Ya, betul. Itu maksud saya. Jadi itu adalah satu produk lagi yang baru, yang mungkin pengembangan ke depannya kalau dilihat pasarnya cukup, ya itu bisa dipertimbangkan. Jadi betul, kayak batik, ada batik tulis, ada batik printing gitu ya. Betul. Ya. Jadi EcoPrint ada, tapi ada juga EcoPrinting gitu ya, motif eco yang diprint oleh komputer dan oleh printer atau sablon. Ya, jadi itu. Bahkan mungkin harganya bisa itu ya Pak ya. Kalau gitu harganya mungkin bisa lebih terjangkau ya Pak ya.
Kalau sekarang kan mungkin kalau orang tahunya Ecoprint kan menengah ke atas nih Pak, di atas 100 ribuan ke atas lah ya. Kalau kayak saya Betul, betul. istilahnya tinggal Jadi ke atas lah, bisa agak bisa lebih susah murah. harga jualnya kalau yang aslinya, asli Ecoprint. Pasti harganya lebih murah karena apa? Waktu pengerjaannya jadi lebih cepat karena Betul. pakai mesin. Gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan. Oke, semoga membantu Bu Siti. Sekarang giliran Mbak Zakia. Iya, saya mau nanya apa ya? Saya bingungnya sih di gimana caranya supaya kerajinan tangan panel ini bisa go 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 internasional gitu, maksudnya bisa apa ya, ke gimana caranya untuk Shopee ekspor. Kan biasanya di Shopee ada tuh pelajaran tentang fitur untuk ekspor produk ya, di Shopee ada. Saya pengennya tuh di pemerintah ada nggak sih gitu yang khusus untuk UMKM yang apa namanya menjual produknya ke luar, ada nggak sih Pak? Oke. Selain di Shopee, tapi Shopee aja sih. Oke. Nah, coba saya ngetik sesuatu tuh di bawah di komen. Ada namanya OKOC Export. Dia OKOC Export. Ya, ketuanya namanya Pak Hendy ya, Pak Hendy, dan mereka melakukan pelatihan setiap waktu untuk teman-teman yang punya keinginan, aspirasi untuk menjual produknya ke luar Indonesia. Jadi diberikan langkah-langkahnya, dilatih, terus kualitas produknya, terus jalurnya, dan seterusnya, sampai nanti didampingi sampai bisa dibeli oleh pembeli di luar negeri. Ya, jadi itu di OKOC dilakukan oleh penggerak komunitas yang namanya OKOC Export. Nah, itu ada, tinggal diklik di Instagram, dia langsung ke halamannya, ya, ke profilnya. Dan kalau misalnya mau minta nomor teleponnya juga boleh, tinggal minta ke Mbak Restu. Boleh. Iya, boleh. Iya, boleh. Nomor teleponnya ada di Mbak Restu, nanti bilang ke Mbak Restu, Pak Hendy. OKOC Export, nomor teleponnya dong supaya bisa daftar pelatihan. Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini karena udah mau 5:30, teman-teman harus siap-siap maghriban. Ya. Jadi sebelum saya tutup di sini, saya minta Mbak Zakia dan Bu Siti memberikan kata-kata penutup atau pesan-pesan buat teman-teman yang lain ya. Silakan. Ya. Siapa dulu Pak? Tipayun, siapa aja? Saya dulu aja ya Pak. Ya. Buat teman-teman yang berusaha, terus semangat, terus konsisten. Memang tidak mudah berusaha itu, tapi jangan cepat terpengaruh dengan kayak misalnya bisnisnya tuh baru sebentar udah ganti gitu Pak. Tetap aja di jalan, nanti lama-lama juga ketemu kok jalannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, baik, itu dari saya pesan-pesannya untuk para pemula yang masuk ke dunia kerajinan tangan, jangan pernah malu untuk men-share karyanya. Walaupun menurut kita biasa aja, tapi kan belum tentu orang lain itu ngelihatnya biasa, bahkan mungkin itu malah yang bikin terinspirasi orang lain gitu. Jadi pede aja kita share di mana, di medsos,
Dimana aja share, pede aja, terus jangan pernah menyerah untuk buat selalu karya-karya yang terbaru, selalu inovatif gitu. Ya, itu aja Pak. Amin. Amin. Waduh, ini kata-kata dan pesan-pesannya sangat menginspirasi. Teman-teman dengerin dari pelaku usahanya langsung karena mereka sudah mengalaminya selama ini dan pengalaman mereka kita ambil di Ngobras ini dengan cuma-cuma. Ya, jadi kita mendengarkan pesan-pesan mereka yang bisa membantu di usaha teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga usahanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makin lama makin konsisten dan sukses itu adalah bila kita menuju satu tujuan. Ya, jadi kalau kita sedang mendekat kepada tujuan tersebut, kita disebutnya sedang berada pada jalan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin sharing dari Bu Siti dan Mbak Zakia dari Oke Uci Buana. Terima kasih Prof. Indra Una untuk acara Ngobras yang super keren. Masya Allah. Oke Uci Buana tetap membuana. Membuana itu apa? Membana ya. Oke mantap. Dahir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vinkan, betul keren. Ayo dong, Vinkan kolaborasi dengan Oke Oce Buana, ya bikin acara di mana kek, di Jogja lagi boleh, asal ini. Semuanya teman-teman, thank you. Ini yang nggak bisa satu-satu saya sapa. Nantikan ngobras yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.